Kami minta maaf Tok kalau kami semua ni ada buat salah. Nyang Rapi merupakan sebuah desa yang mempunyai banyak benda pusaka keramat. 5 pemuda mahasiswa mencari benda-benda yang terkubur di dalam gua itu. Hingga suatu ketika, setelah selesai mencari benda keramat yang ada, mereka kembali ke kota. Sayangnya, salah seorang pemuda bernama Zack terkena penyakit misterius. 4 kawan lainnya mencoba mencari kesalahan apa yang telah mereka perbuat hingga Zack mengalami kesengsaraan. Terungkap jika Zack membawa salah satu benda keramat karambit yang merupakan lambang semangat desa Nyang Rapi. Mereka berusaha mengembalikan benda keramat itu. Namun, apakah gangguan yang terjadi karena Zack membawa karambit? Berikut ceritanya. Pria muda bernama Zack terkapar di dalam rumahnya. Seorang dukun membacakan mantra mencoba menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Zack. Perut Zack membesar, di mana dokter mengatakan jika tak ada masalah medis. Merasa jika pengobatan medis tak membuahkan hasil, keluarga pun memilih untuk mendatangkan seorang bomoh. Zack hanya bisa menangis ketakutan didampingi oleh kedua orang tua dan salah satu rekannya, yaitu Helmi. Ketika penutup dibuka, perut Zack sudah membusuk dan bernanah. Di saat yang bersamaan, seorang dukun mengirim teluh pada Zack agar pemuda itu tersiksa. Entah apa yang telah Zack perbuat, namun kini Zack merasakan sebuah santet yang mengerikan. Sayangnya, bomoh yang mencoba mengobati Zack kalah kuat dan justru membuat pemuda itu meledak. Isi dalam perut Zack yang telah membusuk berhamburan keluar. Helmi tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Ia sudah berada di atas sampan menuju ke desa Nyang Rapi. Saipul mempertanyakan apakah Helmi kembali memimpikan Zack. Zizan menyalahkan apa yang terjadi pada mereka adalah karena ulah Zack. Mereka harus kembali ke desa itu lagi. Amir merasa kesal dengan Zan yang terlalu ribut. Kalau tak kerana kau, tak adalah kita semua dapat datang ke sini semula, Zack. Thanks. Zan, kau boleh diam tak? Saipul teringat ketika Zack meninggal dunia. Zizan mencoba bertanya pada ibu Zack sudah berapa lama Zack mengalami sakit. Sang ibu kala itu menjelaskan jika sudah 6 bulan lepas. Awalnya penyakit Zack dikira hanyalah sakit perut biasa dan dokter mengatakan jika itu mungkin hanya mah. Sayangnya sakit perut yang Zack alami semakin bertambah parah. Yang diingat, Zack hanya merasakan sakit setelah kembali dari desa Nyang Rapi. Saipul, Amir, dan Helmi hanya bisa saling pandang. Pagi harinya, mereka berdiskusi tentang apa yang terjadi dengan Zack dan kenapa setelah kembali dari Nyang Rapi, Zack mengalami kesakitan. Helmi menyarankan agar mereka kembali ke sana dan mencari tahu apa yang terjadi. Zan terkejut mendengar hal itu. Ia tak setuju kembali ke tempat itu karena desa Nyang Rapi merupakan tempat terpencil. Bahkan jalan menuju ke sana hanya bisa dilalui dari sungai dan terlebih listrik belum masuk. Saipul mencoba menenangkan rekan-rekannya. Ia mengajak yang lain untuk berpikir tentang hubungan antara Nyang Rapi dengan apa yang Zack alami. Zan meyakini jika semua itu pasti ada hubungannya, terlebih mereka meneliti tentang benda-benda keramat. Helmi yang sedari tadi hanya diam meminta agar mereka menemui bomoh dan menanyakan satu hal. Bomoh itu pun memandang satu persatu pemuda yang ada. Ia meminta mereka untuk mengingat kesalahan apa yang telah diperbuat. Saipul merasa jika ia dan teman-temannya tak melakukan kesalahan ketika berada di sana. Sang bomoh kembali melakukan penerawangan, namun ia kesulitan untuk melihatnya. Ia hanya berharap mereka bisa mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Bomoh hanya bisa menyarankan untuk bertobat dan meminta ampunan pada Allah. Cuba kalian fikir betul-betul. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Zack membawa pulang karambit keramat dari desa Nyang Rapi. Sang ibu membawakan karambit itu yang tersimpan di dalam sebuah kotak kayu.
Kini mereka berempat berusaha mengembalikan karambit itu agar bisa terhindar dari mara bahaya selanjutnya. Kau jangan jadi macam budak-budak boleh tak? Kau letak kerambit itu. Terlihat kesal begitu Zizan membuka kotak dan mengambil karambit itu. Zizan justru menyalahkan karambit itu dikarenakan mereka harus bersusah payah kembali ke desa Nyang Rapi. Helmi meminta Zizan untuk memasukkannya kembali. Kegaduhan terjadi di mana mereka saling menyalahkan satu sama lain. Zizan masih tak terima jika mereka harus kembali ke desa itu lagi yang akses menuju ke sana sangat susah. Saipul menenangkan teman-temannya dan memintanya untuk tenang. Mereka hanya akan mengembalikan karambit itu dan bergegas kembali pulang. Dikarenakan perjalanan menuju ke desa Nyang Rapik sangat lama, mereka terpaksa mendirikan tenda di tepi sungai karena jika dipaksakan, maka sampai desa itu akan malam hari. Zizan masih belum bisa menerima karena harus kembali ke Nyang Rapik. Dia nak fikir angin dia je. Apa dia ingat orang lain tak ada angin ke? Dah tu. Kala itu teringat ketika mereka menggali benda-benda pusaka yang ada di dalam goa. Zack terlihat sangat mengagumi karambit itu karena di kota mereka tak bisa mendapatkannya. Zizan meminta Zack untuk mengembalikan benda itu dan jangan macam-macam. Mereka sudah berjanji apapun yang mereka temukan di dalam gua itu akan kembali ke desa Nyang Rapi. Hei! Helmi datang dan membuyarkan lamunan dari Amir. Ia mengambil nesting dan meletakkannya di atas kompor. Amir mencoba mengingat kapan Zack mengambil karambit itu. Ia mengajak Helmi untuk mengingat kembali, namun langsung mengaku jika ia tak ingat. Ia hanya mengingat mereka melakukan penelitian benda-benda keramat di sana. Amir pamit untuk pergi mandi di mana Helmi merasa sedikit lega temannya tak membahas hal itu lagi. Ia teringat ketika Zizan meminta Zack untuk mengembalikan karambit itu. Helmi kala itu datang dan mengagumi karambit tersebut. Ia memberikan kode pada Zack untuk mengambil saja karambit itu karena masih ada banyak benda lain dan teman-temannya tak akan mengetahui. Zack sempat menolak karena karambit itu berbeda. Namun Helmi memasukkan karambit itu ke dalam tas milik Zack. Lamunan buyar saat Amir menanyakan pada Saipul siapa yang akan menjemput mereka begitu sampai desa. Saipul menjelaskan jika Laila yang akan mengantar mereka. Mendengar nama Laila, Zan yang dari tadi berada di dalam tenda langsung sumringah. Ia sangat mengagumi kembang desa Nyang Rapik itu. Amir, aku masih heran apakah benar hanya alasan karambit hal mengerikan terjadi pada teman mereka, yaitu Zack. Saipul sendiri mengaku tak tahu, namun yang paling dekat dengan kasus dari Zack adalah mengenai karambit. Yang jelas, kini mereka harus mengembalikan karambit itu karena bukan milik mereka. Zan hanya ingin bertemu dengan Laila dan kawin dengan gadis itu. Tapi apa-apa pun kerambit itu bukan kita punya. Jadi tanggungjawab kita sekarang ni, kita kena pulangkan balik. Amir pergi meninggalkan Saipul sendiri. Sosok perempuan berwujud mengerikan sudah bertengger di belakang Saipul. Pria itu merasakan ada yang aneh, namun ketika berbalik badan, tak ada siapapun di sana. Di tempat lain, seorang dukun sudah bersiap kembali untuk mengirim teluh pada keempat pemuda yang tersisa. Dukun itu kini mengambil boneka Zizan dan memantrainya di atas bara api. Seketika, Zizan terbangun dari tidur dan merasakan kepanasan. Ia membangunkan Saipul karena panas dan hal itu terasa sangat menyengat. Zizan membuka baju dan langsung masuk ke dalam sungai. Helmi, Amir, dan Saipul berusaha menghentikan Zizan sebelum pria itu tenggelam. Saat dukun itu selesai membacai mantra, Zizan pingsan seketika. Pagi harinya sebelum berangkat, Saipul memberitahu Amir jika sebelum Zan kepanasan, ia merasakan ada sosok yang mengamatinya. Amir kembali mempertanyakan apakah itu ada hubungannya dengan kasus dari Zack. Saipul mengaku kebingungan dan yang terpenting, kini mereka harus segera mengembalikan karambit itu. Sebelum sampai dermaga, mereka melewati rumah Pak Saleh, warga setempat yang sedang mencari ikan. Ketika disapa, wajah dari Pak Saleh menunjukkan jika ia tak begitu tertarik dengan kedatangan para pemuda kota. Sesampainya di dermaga desa, Laila belum kelihatan batang hidungnya.
kembali terjadi pertengkaran antara Helmi dan Zizan. Weh, kau kenapa? Kau kenapa? Pasal kau lah kita orang semua dekat sini tau. Zizan kembali menyalahkan Helmi jika apa yang terjadi pada mereka adalah karena Helmi dan juga Zack. Saipul dan Amir mencoba menghentikan pertengkaran itu hingga Laila tiba-tiba muncul. Gadis itu mengajak untuk bergegas dan sudah menyiapkan tempat untuk istirahat. Kalau macam tu, mari ikut Laila. Saipul mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Pak Neram, ayah Laila, karena mereka ingin mengembalikan Karambit. Laila menjelaskan jika ayahnya pergi ke tempat saudara di kampung seberang. Ia meminta Saipul dan yang lain untuk beristirahat dulu malam itu. Mereka bisa bertemu dengan sang ayah esok pagi. Saipul menanyakan pada teman-temannya di mana akhirnya mereka setuju untuk menginap semalam. Laila pun pamit untuk pulang. Saipul dan Zizan bergegas masuk ke dalam rumah sementara Helmi dan Amir asik berbincang santai. Helmi minta Amir untuk membawakan tasnya karena ia akan pergi mencari makan. Sembari menyiapkan kamar, Zan mengaku jika ia merasa senang berada di desa setelah bertemu dengan Laila. Meski awalnya ia menolak untuk ikut, namun kini setelah ada Laila, ia akan betah tinggal di Nyang Rapik. Zan menunjukkan foto ketika mereka bersama sebelum pulang ke kota. Saiful mengaku jika ia membagikan semua foto itu termasuk pada Laila. Dan sepertinya foto itu digunakan sebagai media mengirimkan teluh. Karena terlalu mengagumi Laila, Saiful mengingatkan tujuan mereka datang ke desa adalah untuk mengembalikan Karambit. Dan setelah itu mereka akan bergegas pulang. Aku boleh rasa dia rindu kat aku. Apa mungkin gambar yang kau bagi kat dia itulah pengubat rindu dia pada aku. Terima kasih, Pul. Saat hendak mandi, sosok tangan mengerikan muncul dan hendak mencelakai Saipul. Pria itu teringat dengan jimat yang ada di kalungnya dan kala itu datang mengejutkan Saipul. Ia meminta izin pada temannya untuk pergi mencari Helmi karena kelaparan jika mereka masih menunggu Helmi pergi ke warung. Helmi yang berjalan menuju sungai melihat Laila berdiri untuk mandi. Ia menyempatkan untuk mengamati sebentar hingga merasakan ada sesuatu di belakang. Tiba-tiba Laila sudah menghilang begitu saja dari pinggir sungai. Sementara itu Amir menemukan warung di tengah malam dan langsung menyantap pisang yang ada. Ia mencari keberadaan pemilik warung hingga Helmi datang mengejutkannya. Terkejut lah bodoh. Pria pemilik warung terlihat tak mempunyai ekspresi dan tatapannya kosong. Helmi dan Amir tak menaruh curiga dan meminta untuk dibuatkan mie. Tak lupa ia juga memesan 2 bungkus lagi untuk temannya. Tanpa mereka sadari, sosok demit sudah bergelantung di atas pohon mengamati mereka berdua. Di dalam rumah sendiri, Zan masih mengagumi Karambit yang hendak mereka kembalikan. Saipul mengingatkan jika benda itu akan mereka segera kembalikan. Saat terjadi perdebatan, sosok mengerikan muncul dari jendela. Zan mengintip keluar dan tak melihat ada sesuatu. Di dalam warung, Helmi dan Amir asik menikmati mie goreng yang ada. Mereka memuji mie kampung yang terasa sangat enak. Di dalam rumah, Zan dan Saipul asik berbincang santai. Mereka berdua membicarakan di mana Zack pertama kali datang terlihat sangat bahagia. Saipul berpendapat jika hal itu dikarenakan Laila. Mereka terlihat sangat dekat terutama saat hendak pulang ke kota. Zan teringat dengan kejadian itu. Kala itu Laila terlihat bersedih di hadapan Zack, takut akan ditinggalkan. Zack berjanji jika ia akan datang kembali dan menjemput Laila. Tak berselang lama, Helmi dan Amir datang dari membeli makanan. Ia memberikan bungkusan itu pada Saipul, namun ketika dibuka ternyata isinya adalah cacing. Amir dan Helmi yang melihat ke dalam bungkusan itu terkejut dan langsung muntah-muntah. Mereka menyadari jika apa yang dimakan sebelumnya adalah kumpulan cacing tanah. Di tengah malam yang larut, Zan terbangun dari tidur karena mendengar ada suara tangisan perempuan. Ia mencoba membangunkan teman-temannya, namun tak ada yang mau bangun. Ketika pintu dibuka,
terlihat Laila menangis sendirian di tangga depan. Zizan berusaha menenangkan gadis itu dan mengaku jika ia sangat mencintai Laila. Laila tahu tak, abang lah lelaki yang paling jujur yang masih ada dekat muka bumi ni tahu. Untuk buktikannya abang betul-betul sayang Laila. Tiba-tiba Laila meminta Zan untuk membuktikan hal tersebut. Pagi harinya, Saipul, Helmi, dan Amir membangunkan Zizan yang tidur sendirian di tanah depan rumah. Zizan melihat ke sekeliling dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia tak menceritakan kejadian semalam mengenai bertemu dengan Laila dan tidur bersama di atas tanah. Kau mengigau ke apa ni? Dah lah Zan, kau pergi siap. Kita orang nak gerak dah ni. Cepatlah. Tahu tu. Mereka berempat bergegas pergi menuju ke rumah Pak Neram. Di saat yang bersamaan, Pak Saleh muncul dari dalam rumah dan pamit pergi pada Pak Neram. Neram, aku boleh lo. Tak berselang lama, Neram datang dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Wajah Pak Neram terlihat murung dan tak seperti sebelumnya. Saipul mengembalikan karambit itu dan meminta maaf telah mengambilnya. Neram menjelaskan jika karambit itu merupakan lambang semangat yang ada di desa. Penunggu yang ada di desa akan mengikuti orang yang mencurinya dan bisa berbuat celaka. Namun, karena kini sudah kembali, ia akan menjelaskan pada warga nantinya. Saat benda itu dibawa masuk, mereka berempat berbincang mengenai Zack. Zan menyarankan jika mereka tidak perlu memberitahu apa yang terjadi pada Zack. Neram yang mendengar itu dari dalam ruangan, yang tadinya murung tiba-tiba keluar dengan wajah ceria. Alhamdulillah. Berapa lama kamu semua tinggal kat sini? Ia bahkan meminta Saipul untuk tinggal lebih lama di desa daripada harus pulang segera. Zizan menanyakan keberadaan dari Laila. Neram menjelaskan jika Laila pergi ke tempat saudaranya dan akan kembali sore nanti. Neram menyarankan agar Saipul dan yang lain menunggu kepulangan Laila sebelum mereka kembali ke kota. Nanti bila Laila balik, Tok suruhlah dia pergi kat tempat kamu. Dalam perjalanan pulang ke tempat istirahat, Helmi, Amir, dan Zizan membujuk Ipul untuk menunggu Laila dan berpamitan pada gadis tersebut. Lah tak payah kot tunggu sehari lagi. Tetipnya kita ucap terima kasih dulu, and then baru kita belah. Tiba-tiba Amir dan Helmi terkejut melihat sebuah gubuk yang sudah roboh. Helmi hendak memberitahu jika semalaman mereka berdua makan di sana. Namun Amir menghalangi. Ketika hari sudah mulai sore, Laila masih belum terlihat. Helmi dan Amir komplain dengan hal itu. Ipul keluar dari rumah dan memberitahukan jika mereka masih ada 1 hari lagi dan esok akan kembali pulang. Zizan sudah terlihat rapi menunggu kedatangan dari Laila. Tak ada kena dengan Laila pun, nak bersiap suka hati lah. Pak Saleh pulang dari menangkap ikan melintasi tempat peristirahatan mereka. Zizan menyapa, namun sambutan dari Pak Saleh tak begitu baik. Pria itu mempertanyakan kapan mereka akan pulang ke kota. Saipul menjawab jika esok hari mereka akan berangkat. Air dalam karet berbunyi nyaring. Saipul meminta Amir untuk mematikannya, namun tak ada jawaban sama sekali. Ketika kompor itu dimatikan, Saipul merasakan suara bising hingga kepalanya pening. Selain itu terdengar suara keributan dari arah belakang. Helmi dan Zizan yang datang menanyakan bunyi apa yang mereka dengar barusan. Amir sudah berada di luar dan muntah darah. Di saat yang bersamaan, dukun kini mengirim teluh pada Amir. Bisa tidak terperi. Helmi berlari ketakutan sementara Saipul dan Zan membawa Amir masuk ke dalam. Ternyata dukun yang mengirim teluh itu adalah Pak Neram. Sosok hantu mengerikan terlihat berkeliaran di rumah Pak Neram dan dikirim untuk menakuti keempat pemuda itu. Helmi berlari ke dermaga untuk mencari bantuan. Sayangnya kapal yang ditumpangi ketika mereka datang sudah menghilang. Laila tiba-tiba muncul dan menanyakan apakah Helmi akan pulang. Helmi menjelaskan jika ia mencari dokter karena Amir sakit.
Namun, sampan yang mereka bawa tak ada di sana. Laila memberitahukan jika tak ada dokter di desanya. Ia menyarankan agar Amir dibawa ke tempat ayahnya, yaitu Tok Neram. Helmi dibaringkan di atas kasur, sementara Saipul akan pergi pamit untuk mencari bantuan dari Pak Neram. Saat Saipul pergi, Helmi dan Laila datang. Mana semua orang ni? Amir terkapar tak berdaya, sementara Laila hanya menatap penuh kebencian. Zizan membawakan handuk basah untuk dikompres ke kepala Amir, tapi tiba-tiba pundaknya terasa sangat pegal. Helmi menjelaskan jika mereka tak bisa pergi malam itu karena sampan menghilang. Ia mengatakan juga datang bersama dengan Laila. Anehnya, Laila sudah menghilang entah kemana. Saipul menggedor pintu rumah Pak Neram untuk meminta bantuan. Namun, anehnya tak ada jawaban sama sekali. Saat hendak pergi, pintu terbuka dengan sendirinya. Saipul masuk ke dalam dan mendengar suara Neram yang meneriakkan Hilmi. Ia pun terkejut, bukan kepalang. Di dalam rumah sendiri, Hilmi menceritakan pada Zizan jika ia benar-benar melihat Laila. Pundak Zizan semakin berat dan meminta minyak pada Hilmi. Tiba-tiba, Hilmi terjatuh dan tak dapat melihat. Pemuda itu bingung dengan apa yang terjadi. Ia panik bukan kepalang, sementara itu Saipul masih terus masuk ke dalam rumah Pak Neram. Saat hendak membuka pintu kamar, Laila muncul dari dalam. Saipul menjelaskan kedatangannya jika ia ingin menemui Pak Neram. Ia juga mendengar suara ayah dari Laila ada di dalam. Laila menjelaskan jika ayahnya pergi memancing dan belum kembali hingga saat ini. Ia pun mengajak pergi untuk menemui teman-teman yang lain. Hilmi masih kebingungan di mana matanya tiba-tiba tak bisa melihat. Saipul belum mengetahui jika Hilmi mengalami masalah. Ia mengajak untuk membawa Amir pergi mencari bantuan ke desa sebelah. Keadaan menjadi semakin membingungkan. Zizan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sudah memulangkan benda keramat itu, namun masalah masih terus ada. Saipul kesal dengan Zizan yang terus-terusan berteriak. Laila pamit untuk mencari keberadaan ayahnya. Ia menenangkan Helmi dan juga Zizan. Tanpa diduga, pandangan Helmi mulai kembali normal. Ketika melihat ke arah Zizan, ada sosok tuyul yang bertengger di atas pundak Zizan. Helmi ketakutan, namun hanya ia yang bisa melihat. Tak hanya ada sosok tuyul, Helmi juga melihat sosok perempuan dengan wajah mengerikan. Tak hanya itu, Helmi kini bisa melihat hal-hal gaib yang ada di sekitar. Ketakutan dengan semua yang ia lihat, Helmi memilih kabur dan mencuci muka di sungai. Sayangnya, masih ada banyak sosok-sosok mengerikan di sungai itu. Laila muncul dan mengajak Helmi untuk pergi. Ia berjanji akan membantu Helmi mengatasi masalah matanya. Tak berselang lama, Saipul berlari mengejar Helmi. Sayangnya, pria itu sudah menghilang begitu saja. Pak Soleh muncul dan menanyakan kenapa Saipul malam-malam ada di pinggir sungai. Apakah karena tersesat? Sementara itu, di dalam rumah Amir kerasukan sosok kera. Ia melompat pagar dan memanjat pohon dengan sangat cepat. Untungnya Pak Soleh datang bersama dengan Saipul. Dengan mengerahkan semua kekuatannya, Pak Soleh mencoba mengobati Saipul agar tersadar kembali. Malam itu juga mereka memutuskan untuk menginap di rumah Pak Soleh. Pagi harinya, Zizan dan Saipul menanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena mereka sudah mengembalikan Karambit kepada Pak Neram. Pak Soleh menuturkan jika apa yang terjadi adalah karena kiriman orang. Zan kini mengakui jika ia merasa apa yang terjadi memang karena orang lain dan bukan karena benda keramat itu. Zizan mengaku heran kenapa desa menjadi sepi tak seperti pertama kali ketika mereka datang. Saleh menjelaskan jika beberapa warga berbondong-bondong pindah ke tempat baru yang lebih mudah akses dan juga ada listrik. Saipul justru mengakui jika warga pindah namun tidak dengan Neram karena pria itu merupakan orang hebat. Terlebih, Neram telah merawat lukanya dahulu.
Saipul teringat jika kala itu Neram memberikan sebuah kalung jimat. Nih hadiah dari itu. Zain kesal dengan Saipul yang tak menceritakan hal itu. Kini ia meyakini jika apa yang terjadi adalah karena jimat tersebut. Saleh melihat jimat pemberian dari Neram. Ipul kembali teringat kejadian kala itu ketika hendak kembali. Laila pulang ke rumah dengan menangis sesenggukan. Zan juga teringat jika ia sebenarnya melihat Laila yang menangis. Baju gadis itu telah robek, namun Laila justru meminta Zan untuk tidak mengatakan pada siapapun. Zan dan Saipul bertemu di rumah Neram, di mana mereka kebingungan mencari Amir yang tak terlihat sama sekali. Neram yang keluar dari rumah mengatakan jika anaknya hanya sedang datang bulan dan kepalanya pusing. Ipul kini merasa jika hal itu tak masuk akal. Terlebih setelah semalam ketika ia masuk ke dalam rumah Neram terdengar suara yang menyebut nama Helmi. Dan ketika kembali, mata Helmi sudah bermasalah. Zan menyangkal tuduhan jika Tok Neram yang melakukan semua hal mengerikan itu pada mereka. Terlebih Laila juga baik-baik saja saat bertemu dengan mereka di dermaga. Pak Saleh tampak bingung dan menanyakan maksud dari mereka bertemu dengan Laila. Ipul menceritakan jika Laila lah yang menjemput mereka di sungai siang itu. Pak Saleh kini tampak serius. Ia meminta Ipul untuk segera mencari Helmi dan keluar dari desa Nyang Rapik. Jimat pemberian dari Neram sebaiknya juga dikembalikan. Helmi terbangun di sebuah tanah lapang di mana ada batu nisan di depannya. Ketika batu itu disentuh, Helmi kini menjadi indigo yang bisa melakukan retrokognisi masa lalu. Ia melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Laila. Ternyata kala itu Laila tengah hamil. Pak Neram merasa malu atas apa yang terjadi pada anaknya dan kenapa Laila tak memberitahukan jika anak-anak dari kota telah melakukan hal keji. Neram meminta agar Laila memberitahukan ayah dari anak dalam kandungan itu. Ia memaksa Laila dengan keras hingga akhirnya gadis itu jatuh dari tebing. Siapa yang budaya kandung tuh? Mayatnya pun dikubur ke dalam pekarangan itu dan kepala Laila dibawa pulang. Amir kini telah bangun dari tidurnya. Ia berterima kasih pada Pak Saleh karena telah membantunya malam lalu. Pak Saleh meminta Amir untuk mengakui kesalahan apa yang telah diperbuat. Amir mengelak dan mengatakan jika temannya telah mencuri karambit dan mungkin penunggunya tak terima. Saleh menjelaskan jika karambit itu hanyalah simbol semangat dari Nyang Rapik dan tak bisa mencelakai siapapun. Apa yang terjadi pada Amir disebabkan oleh kebencian dari seseorang. Ipul dan Zan pergi ke rumah Tok Neram untuk mengembalikan kalung jimat. Aku minta maaf dengan kau. Kau puas hati? Baru kau nak minta maaf. Tok Neram. Assalamualaikum. Merasa tak ada orang di sana, mereka hendak pergi, namun pintu terbuka ketika Zan terjatuh. Terdengar suara aneh dari dalam rumah. Ipul masuk ke dalam perlahan di mana ada pintu yang terbuka. Dalam ruangan itu terdapat alat ritual untuk melakukan santet. Surat yang Ipul kirim pun ada di sana. Sebuah benda tertutup kain merah tampak bergerak dengan sendirinya. Zan takut dengan hal itu, namun ketika dibuka oleh Ipul, ternyata kepala Laila berada di dalam toples. Mereka berdua terkejut dengan apa yang terjadi karena selama ini mereka mengira Laila masih hidup. Amir yang berada di rumah Pak Saleh sendiri mendengar suara tangisan bayi. Sosok Laila muncul dengan membawa bayi di gendongan. Ia mengatakan jika itu adalah anak mereka, yaitu Laila dan Amir. Amir tak mau mengakui jika itu adalah anaknya dan mempertanyakan kapan mereka melakukan mantap-mantap. Laila meminta Amir untuk melihat bayi itu yang ternyata Amir ketakutan dan mengatakan jika itu adalah anak Zek. Laila memberitahu jika Zek tak pernah berbuat macam-macam padanya, namun Amirlah yang telah merogolnya. Zek mencekik Laila dan mengatakan jika ia mengaku cemburu. Sosok Laila berubah menjadi Pak Saleh dan Amir hanya bisa menangis mengingat apa yang telah ia lakukan. Saipul dan Zan yang berjalan pulang bertemu dengan Hilmi yang seharian menghilang.
Hilmi menceritakan jika Laila telah mati dan sebelumnya ia telah mengandung. Mereka meyakini jika itu adalah ulah dari Zack. Hilmi yakin Zack telah bercinta dengan Laila di dalam gua itu. Tapi kenapa masa dia balik tu dia nangis? Sebab Zack lah. Sebab siapa lagi? Mesti dia nak apa-apakan dia ni. Dalam perdebatan itu, Tok Neram muncul. Ia langsung menyerang mereka dengan berbagai kekuatan gaib. Saipul berusaha menjelaskan jika mereka tak mengetahui apapun tentang Laila. Neram tak peduli, namun yang ia tahu karena pemuda dari kota itulah anaknya mati. Ia juga dendam karena mereka merusak anaknya padahal mereka sudah diterima baik di desa Nyang Rapik. Neram langsung menyerang dengan kekuatan sihir yang ada. Untungnya Saleh datang bersama dengan Amir. Neram meminta agar Saleh tidak mencampuri urusannya karena anak dari kota itu, Laila, meninggal dunia. Saleh memperjelas jika Laila mati ketika bersama dengan Neram dan Neram sendiri tahu apa yang terjadi. Amir langsung meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Amir kala itu memperkosa Laila di pinggir sungai dekat jembatan. Laila juga sempat menangis bertemu dengan Zack. Neram yang sudah kesal memilih untuk pergi. Amir kini meminta maaf pada teman-temannya. Ipul tak menyangka jika Amir tega melakukan perbuatan keji. Ipul, Helmi dan Zan memilih untuk diam dan pergi begitu saja. Amir melihat sosok Laila dan mengikutinya, namun ternyata itu adalah jurang. Amir meninggal di dasar jurang itu bersama dengan sosok Laila. Hari berikutnya tubuh Amir dimakamkan di desa Nyang Rapik. Selesai pemakaman, Helmi, Ipul, dan Zan diantar pulang oleh Pak Saleh. Pak Neram sendiri ditahan atas tindakannya yang membuat Laila meninggal. Dan film pun berakhir. Kisah menyorot pada dendam seorang ayah yang anaknya dihamili oleh pemuda yang datang dari kota. Mereka tak mau bertanggung jawab dan pergi begitu saja. Kekesalan dari Tok Neram memuncak ketika para pemuda itu diterima baik di desa Nyang Rapik. Namun imbalan yang diperbuat justru mengejutkan hati. Karambit yang ditemukan tidak bertuah sama sekali dan hanya merupakan simbol semangat warga desa. Terima kasih dan sampai jumpa.